Infokan nama konsol yang ada di pos antum segera. Ini dia. 8 nih. Nah ini gue gak bohong. Tiba-tiba suara Minecraft, ya Allah, gua kagum. Lagi serem-serem tiba-tiba disuruh mining. Sebuah info menarik, gua sebenarnya baru banget balik dari Bandung. Kayak gue nyampe rumah tadi jam 3-an apa kalau nggak salah, jam 2 jam 3-an gitu. Terus gua live. Jadi buat siapa gue live kalau bukan buat lu, anjay gitu. YouTuber ya. Kalimat YouTuber, ayolah. Aku ini live untuk kalian. Bukan untuk tai. Gue live karena ini kerja, goblok guys. Apa tuh man? Apa tuh warga Tiana Malu? Selamat datang. Terima kasih sudah benar lewat Saweria. Untuk kamu yang ingin mensonet lewat Saweria dan menyemangati saya, nggak usah. Ngapain lu donat-donat? Sombong guys. Terima kasih. Manduan gue lolos perankingan. Oh, perankingan. Amin. Semoga apapun yang lu tuju. Taruh. Gue kadang suka kepikiran gini ya. Sebenarnya doa gue manjur kayak. Maksud gue gitu. Itu pertanyaan yang valid loh. Maksudnya kayak ya juga ya. Gue takut ntar kalian minta doa sama gue tapi doanya gak dikabulkan karena guanya brengsek. Tapi apapun yang lu lakukan dalam hidup semoga berkah, men. Kalau perankingan tidak berhasil, kita doakan berhasil dulu. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Tapi kalau misalkan tidak berhasil, artinya pastinya ada tempat lain yang ditakdirkan untukmu yang mana itu lebih baik dan itu sebenarnya dibutuhkan oleh dirimu. Anjay, mantap, mabar, slebeu. Email yang pertama. Assalamualaikum Bang Eka. Siapa Eka? Lu salah kirim apa gimana? Siapa Eka? Emang tampang gue ada tampang bocah namanya Eka? Lu mau ngirim ke Eka Gustiwana ya biar jadi lagu? Pas saya lagi sibuk main Facebook, samar-samar tuh kedengeran kayak ada orang minta tolong. Tolong. Saya dengerin sambil bulu kuduk merinding. Tahu-tahu makin deket. Tiba-tiba rumah saya itu diketok-ketok dengan sangat kenceng. Saya kaget. Saya refleks ambil sapu. Waktu itu buat jaga-jaga dengan hati-hati saya buka. Ternyata ada orang pakai helm, pakai jaket, ngos-ngosan minta tolong ke saya. Tolong. Bang, kan ini udah dibukain. Oh iya, maaf ya. Saya tanya kenapa. Tapi si mas-mas tersebut masih ngos-ngosan. Nah setelah saya kasih minum dan si mas-masnya udah mulai tenang, baru dia cerita, katanya gini. Anu mas, iya ini anu saya, pakai celana dulu. Maaf. Pengalaman horor gue ini terjadi waktu kegiatan pendakian gunung gue. Dan ini merupakan pendakian perdana gue. Men, ada pertanyaan, serius banget ini. Gue sempat memperdebatkan ini sama Ara di perjalanan gue pulang. Kalau pertama itu selanjutnya kedua dan ketiga, perdana ini kedua dan ketiganya apa? Perdana kan pertama, keduanya perdana tuh apa? Tuh paham gak sih maksud gue? Perdata hukum banget. Per 2 per 3 wah maksa ya. Oh perdana pulsa sih. M3. Ya Allah emang pada sampah semua brengsek. Perhitungan per GoPay second. Per GoPay lagi tuh Ara udah jawab tuh. Per GoPay perdana. Perindo. Astagfirullahaladzim, lu pada kagak ada mau jawab bener apa? Pasar perdana, primary market. Pasar sekunder. Oh perdana sekunder. Oh ya lanjut. Terima kasih atas jawaban yang benar. Yang belum benar kalian asu. Tahun baru semua libur kan? Kalau aku sih libur, orang nganggur. Gimana kalau besok pergi daki? Kalau aku sih terserah. Terus mau daki di mana? Besok aja pas hari H biar kejutan biji mata lu melintir. Orang tuh kalau naik gunung disiapin mental dan sekiranya trek yang harus diputuskan. Kalau lu mendaki pertama langsung ke Mahameru, meninggal lu. Lu pikir lu 5 cm? Kita berangkat tanggal 22 Januari ya. Anjing lu kayak 5 cm bangset. Kagak ketahuan. Maksudnya kayak yang kita akan mendaki mana?
Kita lihat aja nanti. 5 cm ya gini sumpah. Selang berwaktu tuh bang. Hah, apa tuh selang berwaktu? Selang ada waktunya. Apa tuh selang berwaktu? Oh, waktu berselang. Ya Allah. Kita janjian kumpul jam 7 pagi di rumah teman gue yang dekat kota. Seperti kebiasaan Homo sapiens plus 62, jam kumpul molor. Brengsek-brengsek di luar sana yang kalau misalkan janjian sama orang lu baru janjian dan jam 2, itu artinya lu udah nyampe tempat sebelum jam 2, bukan jam 2 baru berangkat. Pala lu gue taruhin uget-uget nih. Karena ada satu teman gue yang mau ikut tadi disuruh nganterin emaknya dulu ke pasar. Gue tahu sih berbakti sama orang tua tuh bagus, tapi kayak janji adalah janji, bro. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, terpaksa kita nungguin dia datang. Sambil nungguin dia datang, satu persatu teman yang datang. Terus gue tanya sama teman gue si Nur, berapa orang yang ikut? Dia jawab 6 orang. Kalau si Rijal jadi, si Rijal ini orang yang nganterin emaknya ke pasar dulu. Anjing, kalau sampai ini bocah kagak jadi, udah ditungguin selama itu. Gue yang niatnya mau ngecek anggota, gak sengaja ngarahin headlamp lampu gue ke atas belakang. Di situ ada kuntilanak lagi berterbangan dari tiap pohon ke pohon lain, tapi wujudnya tuh kayak kain putih aja seliweran gitu, nggak bentuk orang. Kita langsung baca apapun yang apal. Dan lucunya si Rojal doanya kenceng banget, tapi malah doa mau makan. Wah, lumayan buat humor situasi kayak gini. Anjing, kuntilanaknya pantas lari-larian, masa takut dimakan sama Rijal. Rijal banget lu, udah telat nganterin mak lu dulu. Ini foto keadaan tim gua bang, siapa tahu penasaran. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi mana si Rijal? Rijal lu bunuh ya? Pantesan. Gua nyari dan lihat di daerah agak naik dikit tuh ada tembok bata merah ala-ala film Kolosal Indosiar dulu bang, plus obornya. Gue pikir di situ. Apa tuh? Sumpah lu denger gak tadi? Tak gitu. Aduh, pocongnya ngeliat ke gue lagi. Gak ada apa-apa bro, kucing gak ada di sini. Dari bawah, kalau tikus dari atas. Tempat itu di belakang warung yang tempatnya cuma pas 2 tenda aja. Akhirnya kita diriin tenda di belakang warung. Kampretnya cuma 3 orang yang diriin 2 tenda. Dan 3 kampret lainnya malah, ya Allah men, sumpah men, gue gak bohong men. Monitor gue mati tiba-tiba dua-duanya. Mungkin konslet. Udah nyampe bang ya kirimannya di situ. Paling lagi kenalan tempat baru. Bacot. Nggak lama pos ke pos aman-aman aja. Anjing gue merinding sumpah nggak bohong. Gue Thailand asu kok bisa sih, kenapa sih ini? Mungkin karena gue baru balik lagi ya. Maksudnya gue 2 hari di Bandung, nggak ada masalah gitu maksudnya. Nggak usah lah pakai backsound inilah. Ngapain sih pakai backsound? Lu juga emang pada pengen dengerin backsound, gak usah lah. Ya Allah, mati lagi layar gue. Nggak usah pakai backsound dulu ya. Elunya mungkin nggak takut, guanya takut banget. Happy lah kita malam itu karena ramai pendaki. Waktu malam terakhir itu bang, kan kita diriin 2 tenda dibagi masing-masing 3 orang. Leher gue berat, gue nggak bohong. Leher gue pegel, tiba-tiba gue nggak bohong. Apa di sini anjing. Padahal ada judulnya loh tadi, Jumpscare Cocomelon. Kenapa gue pantengin ya? Tolol anjing gue. Bang, gue tertarik sama cewek kantor gue pengen kenalan tapi bingung bilangnya gimana. Saran dong. Cara terbaiknya adalah tanya temen lu dia ada IG atau enggak. Kalau ada IG, lu follow IG-nya, lu like. Terus setiap kali dia bikin story kayak, ih di mana nih gitu. Ih lucu banget sisi gitu. Ikan apa yang terbang? Ikan terbang. Hahaha. Buah apa yang digoreng? Bakwan. Salah. Jokesnya salah, ya nggak gitu harusnya. Buah apa yang digoreng? Pisang goreng. Buahwan. Oh iya pisang goreng ya, gitu harusnya jokesnya. Semangka bang. Semangka goreng. Jokes orang takut. Bagaimana caranya kenalan sama cewek? Kalau cara yang pernah gue lakukan adalah
follow IG-nya dulu, follow Twitternya. Nanti dia akan nge-stalking IG lu. Pastikan feeds Instagram lu bagus ya, jangan isinya selfie muka semua. Lu belajar lah edit-edit dikit Lightroom, pakai preset-preset gitu. Nanti dia akan ngeliat foto lu kayak, ih fotonya bagus. Kamu mau foto bareng nggak bareng aku? Gitu. Kayak. Oh ini si paling. Gue lagi deket sama doi, gue mau hubungan gue sama doi lanjut jadi pacaran, tapi doi mau cuma sebatas temen deket yang bisa share affection. Menurut lu bang, gue harus gimana? Putusin, itu red flag. Dia biasanya melakukan itu tidak hanya sama lu tapi juga sama cowok lain. Tinggalkan banyak ikan di laut. Tapi kalau misalkan dia fokusnya ke lu doang ya nggak apa-apa sih. Maksudnya KJDA. Selama lu nyaman, dia bisa jaga komitmen as long as possible. Keep it that way as long as possible. Kalau misalkan lu mau lanjut ya lanjut, silahkan gitu. Ini salah satu alasan cewek kenapa dia pengen PDKT terus, karena PDKT itu masa yang indah. Jadi dia ingin melakukan itu terus-terusan sama lu. Happy, satu sisi lu bisa happy, satu sisi lu bisa cabut. Terima kasih sarannya bang, nanti gue update lagi perkembangan percintaan gue setiap lu live. Anjay, bagus, mantap ya. Sabi. Ingat, jangan terlalu kelihatan lu pengen pacaran, pengen kenalan, pengen deket. Main kalem aja bos, main santai aja bos, chill gitu. Kayak sok-sok jual mahal gitu. Kalau dia ngebales chat, balas kayak 2 hari kemudian gitu bos. Paling lu di blok. Bukannya gimana-gimana, maksudnya kayak gak ada yang salah dengan mas-masnya, tapi kayak gue gak pengen ngejadiin yang kayak gini sebagai jokes gitu loh. Aduh, ya lanjut dah. Apaan sih bro? Aduh kencang langsung leher gue. Zelda Ranger baru saja mengirimkan dukungan 150.000. Aduh. Titik. Happy lagi. Terima kasih Zelda Ranger. Happy lagi. Memang uang bisa membeli segalanya. Happy. Lupa. Apaan tadi ya? Nggak ada. Lupa. Yuk. Perdana lanjutannya per OVO per GoPay. Telat banget anjing, itu jokes minggu lalu. No. Ini malam minggu bang, bukan malam Jumat bang. Ya Allah. Ancok buaya cok. Nggak diikat bro ini. Ini nggak diikat tali loh. Anjing, megang buaya kayak megang kucing. Iya, mereka tidak main FF, Mobile Legend, tidak. Tapi mereka mainannya mengancam nyawa. Astaga. Tuh tau gak, ntar buayanya datang terus kayak yang, kalau aku ngechat kamu ada yang marah nggak? Tuh, kamu mau foto nggak tuh ada apinya? Oh my God, bagus banget. Bagus banget. Bagus banget matanya loh. Bagus banget mata. Lari, kata gue mah lari. Kata gue lari. Masuk lari. Masuk mobil. Masuk. Oh my God. Chandra goblok, masuk Chandra. Tolol banget Chandra. Jalan Pak. Chandra belum masuk. Udah Chandra tinggalin aja biar mati bocah itu. Bukan, itu bukan Chandra. Chandra beban banget anjing. Jalan Pak. Ada orang Pak. Jalan Pak. Tabrak aja Pak. Panik banget gak sih ini? Lo masih bisa bilang bagus lo kalau kayak tadi lo. Ih bagus banget. Dasmu kelintir. Bahmu sangkil. Apaan nih, panik banget. Jangan panik, kita berdoa ya bareng-bareng ya. Ya Allah. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oh langsung doa. Emang maksudnya gak ada lagi yang bisa dilakuin men selain berdoa gitu. Kita lagi bicara ini gunung meletus kawan-kawan. Pompei itu, lu pikir kenapa jadi kota yang penduduknya pada hilang? Ya karena ini. Iya kagak jalan-jalan. Dia nyariin Chandra, ternyata supirnya kagak ada.
Chandra masuk, Chandranya masuk. Siapa yang nyetir? panik. Waduh, ini jokes ini. Lu tahu gak sih, kan ada Baja Bajuri sekarang ditampilin di YouTube kan. Gue setiap mau tidur nonton Baja Bajuri gue. Sumpah, karena itu doang sejauh ini yang bisa diputar terus-terusan dan tetap lucu. Said kan punya paman dari mana-mana. Terus paman Said ini bisa bahasa Arab. Terus diminta baca doa sama Said. Ana la ustati aqra' ad-du'a ila ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah. Wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbal Allah walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hadha? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. Kaifa al-hal hadha? Masya Allah. Amin. Antum kullukum jahilun. La tafhamun al-arabiyyah. Kalian semuanya tolol. Saya lagi ngomong kalian malah. Taqulun amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jokes ini tuh dulu lucu banget tau nontonnya di TV. Sekarang kalau misalkan orang lempar di sosial media sembarangan berantakan langsung, men. Anyway, selamat malam, selamat datang kembali live streaming TNM edisi malam minggu, dimana kita akan seperti biasa membacakan email-email kiriman pendengar. Dimana email kali ini langsung sesuai dengan judul pada malam hari ini. Tanggalnya dibacain. Yaudah, sekarang tanggal 18 Juni 2023. Tanggal apa ini? Tanggal emailnya apa tanggal ini? Tanggal emailnya April 9 2023 tuh. Makanya kalau misalkan ada yang bilang kayak bang gue ngirim email belum dibacain, ini aja email dari bulan April bro. Sabar ya. Karena tidak semuanya langsung hari itu juga gitu. Masalahnya muncul ketika bapak gue mulai keenakan. Apa tuh? Di sini gue tertekan karena dia minta dibiayai kuliahnya. Lah anjing, kerja yang satu laki-laki minta dibayarin lagi. Bukan sembarang kuliah bang, dia mau kuliah kedokteran. Buset. Kakek gue yang adalah ayah dari ibu gue awalnya nolak. Ya kali kedokteran mahal kali bang, betul. Namun karena stereotip zaman dulu kalau dokter itu tahta tertinggi, apalagi punya menantu dokter, akhirnya bapak gue dibiayain kuliahnya. Namun kakek gue ngasih syarat, yaitu ibu gue tidak boleh bekerja, alias biar bapak gue yang nantinya yang mencari nafkah. Oke. Akhirnya bapak gue kuliah kedokteran dan berhasil mendapatkan gelar dokter umum. Nah bang, kakek gue sampai beliin bapak gue kontrakan buat dia praktek di sana, semacam dibikin klinik lah. Tapi bapak gue bilang ke kakek gue dia mau jadi dokter spesialis. Marahlah kakek gue, iyalah ngelunjak banget jadi mantu anjing. Ya iyalah bang, menantu kagak tahu diuntung, udah dibiayain kuliahnya masih mau lebih. Setelah debat panjang akhirnya dibolehin sama kakek setelah om gue, adik dari ibu gue, merelakan kesempatannya kuliah S2 di luar negeri. Lah anjing. Nah tahu nggak bang, uang buat kuliah bapak gua dikasih ke keluarganya, yaitu keluarga saudaranya. Dia bilang buat kuliah sepupu gua. Kata gua mah anjir, menurut lu ngasih lu duit buat lu kuliah, tapi lu kasih buat keluarga lu. Tol betan ini bapak. Siapa yang gak marah duit yang kakek gua kasih specifically buat bapak gua kuliah malah dia kasih buat keluarganya. Kakek gua kan bantuin bapaknya. Kakek gua kan bantuin bapak gua bukan keluarganya, betul. Akhirnya ribut kan tuh om gua sama bapak gua. Om gue kan selama ini nahan-nahan buat gelut sama bapak gue, soalnya dulu ada kakek yang jadi penengah. Selama gelut dan adu mulut mereka, gue jadi tahu beberapa hal. Keluarga bapak gue yang dia tolongin tuh ternyata nipu dia bang. Hah? Jadi keluarga bapak gue yang minta duit dikit-dikit ke bapak gue buat judi bang. Goblok banget anjing. Dan yang bapak gue kasih tuh duit kuliah dia yang dikasih kakek gue. Goblok banget anjing, bapaknya tolol banget sumpah. Seneng ya, maksudnya akhirnya gitu at some point of time kita bisa melihat YouTuber maki-maki bapaknya orang gitu, kayak randomly aja gitu. Koneksi udah bagus, muka lu masih bacut, sardi, bacut. Sebelum kakek gue meninggal, setelah mendapatkan gelar spesialis, bapak gue bilang dia mau bikin klinik sendiri, butuh modal dong. Ke siapa dia minta? Yap, kakek gue. Padahal bapak gue udah kerja di rumah sakit ternama, tapi bapak gue bilang dia mau independen, gak mau disuruh-suruh. Kata gue mah, syukurin aja pekerjaan dia di rumah sakit itu. Kakek gue juga berpendapat kayak gitu dulu. Gajinya juga cukup buat menghidupi kita, tapi dia masih mau lebih. Emang manusia. Tapi dia masih mau lebih. Dan bukan pakai penghasilan sendiri, dia malah minta kakek gue. Bapak tolol. Tolol. Lu kan kerja, punya duit, lu tabung sampai akhirnya bisa buka klinik sendiri. Jangan apa-apa minta lu.
colok embun-embunan dulu. Nggak tahu gimana akhirnya dikasih lah itu modal. Tapi bang, sekarang kliniknya udah bangkrut, kliniknya sepi, nggak banyak pasien yang datang. Padahal gue yakin tuh modal bisa sampai ratusan juta. Habis lagi duit kakek gue buat permintaan dia. Cuma karena bapak gue nggak mau kerja disuruh-suruh. Cuma karena bapak gue nggak mau kerja disuruh-suruh. Emang keras kepala banget, tambeng banget. Sekarang bapak gue kerja di rumah sakit, cuman gajinya cuma jauh gajinya dibanding rumah sakit tempat dia kerja sebelum punya klinik dulu. Rugi banget anjing. Kakek gue investasi tapi hasilnya nggak menguntungkan. Wah. Dengan investasi anaknya dinikahin sama orang kayak gini juga itu udah tidak menguntungkan dari awal kayaknya ya. Nggak enak kan punya bapak. Wah gitu, langsung kesel aja. Nggak enak kan punya bapak gitu. Di sini sebagai pihak yang cuma dengar berdasarkan fakta, gue mulai menjauhi bapak gue. Setelah mendengar semua itu, gue tahu bapak gue salah. Dari ketika kakek gue meninggal, bapak gue mencemoohi, memaki-maki kakek gue. Dia bilang kalau keluarga ibu gue udah mencuci otak gue dan adik-adik gue. Dia bilang kita memihak kakek gue karena udah diguna-guna oleh keluarga ibu gue. Anjing, bapak lu tolol banget, cuma matiin aja gitu. Bapaknya dia kagak berguna, lebih berguna kipas meskipun ngadem-ngademin juga. Ngabis-ngabisin oksigen sama duit anjing dia. Kala itu bapak gue ngira kalau gue pengen bolos. Kan asu bang. Gue emang pengen ngikut nganterin abu kakek gue ke laut. Karena dulu ketika nenek gue meninggal, gue gak bisa ikut hadir karena gue masih SD. Ketika gue SMA, gue pengen ngelakuinnya. Seenggaknya buat yang terakhir kalinya buat kakek gue. Untung masih ada om gue. Sehingga bapak gue gak bisa macem-macem ke keluarga ibu gue. Yang kayak gini aja dicurigain, butuh alasan. Bapak gue bilang kita gak dengerin dia dan lebih milih ngikutin keluarga ibu gue. Ya bang, ini kan kakek gue meninggal. Iya men, apapun yang lu omongin, iya gue setuju sama lu men. Emang bapak lu kayak tai. Dia masih aja nanya kenapa gue pengen ikut acara hari Seninnya. Kakek gue meninggal. Wah, bold sama dia kayak meninggal. Dan gue mau mengikuti segala doa dan ritualnya. Masa kayak gitu aja dia masih nggak ngerti. Di situ gue frustasi banget. Gue nggak ngerti lagi. Gue nyerah sama bapak gue. Email-email kayak gini akan selalu gue jadiin pelajaran buat gue jadi orang tua nantinya. Karena yang tadi gue bilang orang tua nggak ada guidebooknya, orang tua nggak ada buku manual ketika anaknya lahir. Tapi yang gue bisa yakini adalah gue nggak bakal setolol bapaknya dia nih anjing. Kesel banget gue dengernya. Udah dimodalin, dibantuin segala macem, kagak ada terima kasihnya lu. Perlahan tapi pasti perlahan saya mulai jatuh cinta sama si S. Karena bener-bener hubungan dua arah gitu, saling support, anjay. Saya sering kasih dukungan ke dia dari karya, kadang donation ke dia kalau lagi live streaming. Wah, saya sering kasih pendapat saya tentang ide animasi series dia. Wow. Sedangkan dia selalu mention saya, ngajak saya untuk bermain Minecraft bersama, sampai-sampai mengajak saya ke konten gamenya. Dan bener-bener welcome sama saya. Sampai di titik dimana dia pernah chat intens curhat masalah personal, sampai saling kasih kado kalau lagi ultah. Wah, siapa YouTuber ini? Penasaran sekali aku. Bener-bener impian para fans setia, idola mereka banget. Kalau dipikir-pikir lagi, saya pada waktu itu bener-bener beruntung banget. Terkadang saya buat fan art karakter si S sama OC. Karakter saya, OC ini apa? OC oke. Wow. Kayak berpasangan gitu, walau nggak begitu kelihatan kayak couple. Dan yang bikin perasaan saya makin besar, teman maupun follower saya di Instagram malah mendukung dan nge-ship saya sama si S. Dia ngerasa kalau dia nganggap saya cuma teman dekat doang, nggak lebih. Terlebih lagi, saya sama si S beda agama. Yahaha. Walaupun gitu, yang namanya buta cinta dan si S juga masih welcome sama saya, ya udah saya mutusin buat mendem aja rasa suka saya. Nggak tahu sampai kapan, yang penting sebagai teman dekat sekaligus fansnya, saya bakal dukung si S apapun yang terjadi. Dan dari situ saya mulai kenal sama beberapa animator dan artis, walaupun masih asing, tapi saya coba beranikan diri buat kenalan. Lama-lama salah satu dari mereka ngide buat grup gitu. Isinya para artis fandom series si S yang anggotanya ada 9 orang. Ini makin lama makin mengerucut loh. Tapi gue nggak ada ide siapa gitu, karena gue nggak ngikutin banget YouTuber Minecraft. Yang awalnya buat desain karakter, lama-lama sering buat desain merchandise kayak gantungan kunci. Dan yang paling mengejutkan, saya ditunjuk jadi voice actor di salah satu karakter seriesnya. Seneng banget bisa berkontribusi di seriesnya, karena salah satu impian saya adalah jadi pengisi suara di animasi gitu. Men, gue jadi penasaran banget siapa ya. Karena kekurangan animator ini, proses pembuatannya jadi terhambat, apalagi kesibukannya di luar ini. Dan job animasi juga di luar series ini. Dari situ saya mulai kasih dukungan lagi seperti biasa. Salah satunya fan art karakter si S dan karakter saya lagi pat-pat kepala si S gitu. Siapa si S ini? Ih, penasaran sekali, gak mungkin Sambo dong. Wah. Saya mulai sedikit ambil jarak sama si S dan mulai jarang berbicara tentang si S di grup YD.
Saya benar-benar mau nyerah sama perasaan saya yang udah saya pendam selama 3 tahun lamanya. Walau sakit tapi mau gimana lagi, temboknya benar-benar tinggi banget. Ya iyalah bro. Tapi yang namanya perasaan dipendam lama akhirnya bakal meledak juga. Dan bener aja, beberapa jam sebelum Lia nembak, saya mulai buka topik tentang cinta ke si S. Awalnya S bingung kok tiba-tiba nanyain hal ini. Dan di sini perasaan saya meledak. Dengan tangan tremor saya confess ke si S kalau selama ini saya udah ada rasa ke si S semenjak SMP. Di situ saya bener-bener mati rasa banget karena jantung udah berdebar kenceng banget. Saya tidak berani untuk melihat responnya. 1-2 notif muncul tapi saya tetap gak berani lihat. Saya mencoba menenangkan diri dan siap-siap lihat respon si S. Seperti dugaan saya ditolak. Oh, tayang. Si S merasa dia belum siap dengan hal ini dan ingin fokus ke karirnya dulu. Yang bikin saya kaget adalah dia memikirkan perbedaan kita, yaitu berbeda agama. Tayang. Akan susah memiliki hubungan apalagi sampai ke arah pernikahan kalau beda agama, tentu. Walaupun sedih, setidaknya perasaan saya bisa lega dan tidak ada beban itu lagi. Nasib Lia ya sama, ditolak. Sama-sama ditolak, bedanya dia duluan. Oh iya, saya tunjukkan salah satu fan art buat si S. Masih awal coba-coba. Oke. Yang tahu diem aja ya. Siapa cuk? Siapa ini? Samsul, Sumanto, Sambo. Wah. Siapa? Romansa siapa lagi? Susilo Yudhoyono itu presiden, mantan presiden ya, gila lu ya. Spill nama lengkap bang, mau gue masukin kata pengantar atau mau tulis Andri TNM aja? Tulis Andri TNM aja. Ntar di orang bingung, Andri TNM tuh apa? Bukan siapa lo, apa? Ini mikroba jenis apa? Nama lengkap gue Vicky Andrianto Ardi. Udah masukin ke kata pengantar, anjay. Pencapaian gue dalam hidup itu doang, men. Menjadi bagian dari skripsi orang lain. Bacot, kenapa lu pada kagak tahu sih? Karena gue udah panggil Andri. Tapi kalau gue taruh Vicky tuh kayak gue sok kegantengan banget, nama gue Vicky. Lebih bagus Andri apa Vicky ya? Lebih bagus Vicky sih. Tapi Vicky udah ada, Vicky Naki. Gue Andri aja, Andri Naki gue maksa. Kenapa lu jadi perdebatin nama gue sih? Tuh Vicky Naki, Vicky doang. Kenapa lu memperdebatkan nama? Kenapa dia udah ada di Google, gue kagak ya? Andri TNM. Kagak ada gue nih di sininya nih, ayolah. Terkenal kagak, bacot anjing. Dari yang sering kumpul dan ngobrol tentang perkuliahan masing-masing, tiba-tiba menjadi asing. Tiba-tiba datang, hello, what is your name? Wah, asing. Hello, how are you? What are you doing? Bagus ya, lucu ya, bagus ya. Itu lucu bro, lucu itu. Mereka lebih sering berdiam diri di anjing, masih lucu banget itu. Tiba-tiba mereka menjadi asing terus datang kayak hello, what is your name? Ini jalan ibu-ibunya. Jadi ada ibu-ibu yang menyinyir dengan kalimat percuma berkurban sapi kalau sama tetangga masih pelit, hitung-hitungan biar uangnya dipinjam tidak mau. Jangan sampai mengorbankan sapi tapi giliran uangnya dipinjam dia menghindar dan bohong. Allah lihat hatimu. Oh gitu. Padahal orang yang meminjamkan uangnya sama orang lain jauh lebih besar daripada berkurban, bukan karena Allah. Ngapain juga kasih pinjam, males juga ya, Mbak ya. Kan harus diikhlaskan karena Allah. Emang kagak pengen ngegantiin aja, mintanya diikhlasin, Bang. Kayaknya mending tipikal ibu-ibu aja yang suka bikin status. Cuman kebetulan statusnya kayak gitu jadi rame. Katanya kekasih Allah tapi tidak kenal Allah. Gimana bisa ngakunya? Yo. Ini kayak ibu-ibu aja sebenarnya, ibu-ibu random aja. Cuman karena kepahitan gitu yang keluar dari kata-katanya dengan kalimat kayak yang masa kurban bisa minjemin tetangganya nggak bisa, jadi rame karena orang-orang liatnya aneh. Itu ntar jadi bahasan selanjutnya deh. Polisi ungkap 4 siswa SD dan SMP yang bunuh ODGJ. Innalillahi. Udah gila, dunia udah gila. Ngapain sih? Berawal dari penemuan mayat tanpa identitas dalam keadaan terikat dengan tali pada hari Kamis tanggal 15 Juni. Korban merupakan seorang ODGJ dan yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 13 tahun. Oh my god, gue di umur-umur segini masih sibuk-sibuknya SMS ketikannya dipendek-pendekin supaya 1 rupiah per karakter, bangsat. Alasan pelaku anak melakukan tindak pidana tersebut karena kesal terhadap korban karena pernah melempar saudara Emma menggunakan batu hingga mengenai punggung dan motornya. Masing-masing pelaku mempunyai peran tersendiri. MA punya ide mengikat kaki dan tangan korban, memukul kepala dan tangan. Ade membakar tangan korban, memukul dengan batu.
Si Ade ini 14 tahun. Asus, gila. Saudara MI mengucurkan bensin ke muka korban. Innalillahi. Dan memukul korban mengingat ke pohon. Saudara HB meminumkan air kencing ke korban, memukul dan menginjak. HB lu 13 tahun. Mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi apa anak-anak ini? Tampol lagi, anjing, gak masuk akal. Grup LGBT isinya siswa sekolah dasar di Pekanbaru, Riau. Jadi ceritanya anak-anak sekolah dasar di Pekanbaru, Riau ini di Tenggarai memiliki komunitas khusus yang isinya LGBT. Kenapa bisa ketahuan? Karena ceritanya ketika guru merazia HP anak-anak SD tersebut, kemudian meminta password mereka, bleng, terbukalah akhirnya ada satu grup WhatsApp khusus untuk komunitas LGBT ini. Mendengar hal tersebut, PJ Wali Kota Pekanbaru pun mengaku prihatin dan beliau kemudian berinisiatif untuk menggandeng Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk menambahkan pelajaran muatan lokal anti LGBT sejak usia dini. Jadi dari PAUD, SD dan juga SMP diberikan materi anti LGBT dan juga mengimbau kepada orang tua agar memperhatikan anak-anak mereka. Nah, menurut kalian melihat fenomena seperti ini, apa yang harus dilakukan? Inilah alasan kenapa kemarin orang-orang yang anti LGBT sama pro LGBT itu berantem kan di US. Karena mereka udah menyasar ke kalangan anak-anak sekolahan. Bahkan sempat ada satu video yang kayak I am Muslim, I am Kristen. Ya pokoknya gitu deh. Yang satunya Muslim, satunya Kristen. Mereka kayak berbaur jadi satu untuk kayak ngelawan emang LGBT salah nih gitu kalimat mereka. Nih ya, pelajaran buat kamu yang masih mengisi bensin dengan cara menggoyang-goyangkan motor. Perlu diingat bahwa bensin itu cair. Yang cair-cair itu akan masuk ke celah-celah dari bagian motor kamu. Tidak perlu digoyang-goyangkan. Motor dan mobil sama aja. Karena yang ditakutkan adalah hal yang seperti ini. Apalagi ini kondisi motor dia masih nyala, digoyang-goyangin. Bensin itu bukan pasir, kecuali pasir lu goyang-goyang masih masuk akal. Iya itu nyala, titik kanannya. Oh ini berarti bukannya di sini Pak, ini berarti ya? Nya. Kalau udah kayak gitu gimana? Gimana kalau kayak gitu? Dekat rumah lu, itu orangnya ditampolin nggak habis itu? Gue pengen tahu dah. Oh ini, ini yang berantem nih. Pro LGBT sama anti LGBT. Para ayah di sana mencoba melindungi anak-anak mereka dari komplang. Tulisan di baju ayah-ayah ini juga langsung on point gitu. Leave our kids alone. Kursi cuci. Dibilangin ya emang modelnya begitu. Asu. Ntar gue bikin short dah, gue bikin short khusus buat mengcounter lu semua. Biasanya selalu bilang assalamualaikum, udah bener-bener lupa banget mau nangis. Selamat malam Pak, mohon maaf kalau saya baru mampu menjelaskan sampai bab 5. Oke. Selesaikan aja dulu semuanya, gak apa-apa. Baru nanti kamu kabarin Bapak lagi untuk ketemu mendiskusikan langsung. Bapak berharap setidaknya hari Senin kamu sudah bisa selesaikan semua dan hari Selasa kita bisa diskusi. Setelah itu kamu perbaiki hari Selasa juga dan Rabunya ketemu Bapak untuk bisa memastikan perbaikan yang kamu buat. Hari Kamisnya kamu segera daftar ke prodi agar bisa. Ini bagus nggak sih? Maksudnya ini hebat loh. Maksudnya untuk desain apa untuk dosen bagus itu. Lain kali kalau kirim WA ke siapa saja yang kamu tahu di orang Islam, ungkapkan salam terlebih dahulu baru kemudian terserah kalau kamu ingin ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila baik banget ini. Ini mengingatkannya tuh baik-baik gitu. Bagus gitu. Gak apa-apa Der, itu beliau cuma negur, gak dimarahin kok. Yang penting gak dikatain Bani Israel. Serahkan saja di depan, jangan banyak bertanya seperti Bani Israel. Gue sama nangis Der, itu dosen baik banget. Ini dosen aku deh. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Punten Bapak, mohon izin Pak, apakah saya diperbolehkan untuk menghadap dengan Bapak pada hari Jumat untuk menampilkan skripsi saya? Anda sepertinya mau mengatur saya ya? Enggak loh. Itu nanya apakah saya itu adalah kalimat pertanyaan. Kenapa? Anda sepertinya mengatur saya. Waduh. Lo tau gak sih apa bule-bule waduh itu? Bule waduh lagi ada di Bali. Oh nih.
Mas-mas waduh. Mas-mas waduh ada di Bali, bro. Dan disambut dengan hangat gitu. BO, maaf lagi puasa aku, mau liat tete aku nggak boleh. Imannya segini nih, Ben. Nih. Setipis kartu ATM. Ntar gue ngisi liquid dulu, liquid gue habis ternyata. Nisep rasanya gosong, berasa kayak Ara tadi. Ara tadi tau gak sih lu, dia ngerebus daging, ditinggal sejam, gosong, airnya hilang. Emang ibu-ibu respect. Itulah kenapa saya cinta dia, karena sama-sama pelupa. Seseorang, bang gue lagi suka sama cewek nih, tapi dia udah punya cowok. Cowoknya juga udah bisa dibilang mapan jadi editor freelance. Menurut lu gue gas atau tetap jadi fans dia aja, bang? Kenapa lu nanyanya gitu? Orang kalau udah punya pacar ya biarin aja sih, cari yang lain. Apaan sih lu? Gas. Kagak, udah cari lain aja. Segitunya Kalau enggak tungguin putus. Kalau enggak lu racunin minuman cowoknya biar mati. Astagfirullah, maaf. Mari lihat kelakuan Bang Ray. Ray ngapain lagi, Ray? Skip. Elah bokep mulu, udah tau meme juga. Apa sih meme zaman sekarang? Dikit-dikit bokep, dikit-dikit porno. What the Ray. Ingat istri, ingat anak, anjing. Oh, cibi-cibi gitu ya. Oh, ini bagus sih cosplay sih. Cosplaynya Makima tuh sebenarnya sederhana gitu. Kayak rambut, tanduk. Kita bisa style kayak diri kita pada umumnya. Tapi makeup juga penting sih. Oh, power. Iya, gue nggak tahu. Ingetan gue Makima doang. Elah, bacut Makima. Power itu siapanya Makima? Power. Maksudnya Makima berubah jadi power? Apa power itu Makima? Mukanya sama. Bawahannya Makima itu power. Loh, itu beda karakter toh? Oh, beda ya. Power itu di atasnya Makima. Makima di sini, power di sini. Ya bacot. Oh iya deh, ini dia ada dua nih. Ini Makima, ini power. Ini siapa nih? Kebalik. Oh, Makima di sini, power di sini. Power itu suruhannya Makima. Ya bacot. Ya udah gitulah pokoknya. Karakter anime. Ini Sulastri, ini Sri, ini Eka. Sulastri itu atasannya si Sri. Nah, ini Santoso nih. Ini yang ini cowok Santoso nih. Iya, power. Nih, ini power kan? Oh, ini Makima bego ya, bacot ya. Ini Makima. Ini gue tahu tadi waktu gue ngeliat, gue pura-pura nggak tahu aja tadi. Bacot. Diem lu anjing. Kesel. Nama panjangnya itu Power Makima. Jadi nanti di season 3, season 2 itu dia tuh sebenarnya satu orang gitu. Yang ketiga Jamal. Oh, saya kaget sampean, ya Allah. Ini siapa, Emi? Cosplay anime idol, bang. Gua tuh yang hamilin Ai-chan. Ya Allah, GWS banget, bang. Ini Emi siapa? Aisyah. Kenapa gua memulai hal yang salah? Aisyah, Allah Akbar, apa ini? Aisyah. Wah, ini lagu tinggal kenangannya gua nih ntar nih. Bang, ajarin gue biar bisa berbaur sama orang-orang dong, bang. Gue tuh orangnya introvert banget, paling gak bisa tiba-tiba so asik gitu. Plus gue juga pengen punya pacar. Kayaknya justru lu pengen punya pacarnya yang penting deh. Gue tuh kadang suka bingung ngejawabnya tau, hal-hal apa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena somehow itu come by design gitu. Kayak gue dari lahir sudah terbiasa kayak gitu. Maksudnya mungkin karena bokap gue gak tahu juga. Bokap gue tuh persuasif banget orangnya. Jadi kalau ngomong tuh bisa diterima dengan sama orang dengan daya pikir yang luar biasa. Pernah suatu waktu gitu kayak gue naik angkot sama bokap sama nyokap waktu itu, entah kemana gue lupa. Terus tiba-tiba ada orang duduk sampingnya, dia ngobrol aja gitu, bisa yang tiba-tiba kayak, pulang kerja mas? Iya pulang kerja. Dari mana kerjanya? Di itu Sunter. Oh Sunter. Itu udah namanya masih meluap-luap nggak? Bisa yang somehow ngebawa panjang gitu. Gue nggak tahu. Dan kayaknya gue come by design dari si bokap gue ini. Gue nggak tahu kenapa. Dan kalau misalkan pertanyaannya bisa tiba-tiba so asik sama orang atau enggak, gue nggak bisa, men. Gue harus dimulai dulu percakapannya karena gue orangnya tuh lebih
lebih suka diem gitu. Lu juga kalau somehow ketemu gue di jalan, gue akan jadi orang yang matung aja, nggak ngomong apa-apa. Yang penting adalah perbanyak riset, perbanyak informasi yang bisa datang, karena itu yang ngebikin semuanya lancar gitu. Tidak untuk menjadi so tahu, tapi ketika ditanya sama orang, lu tahu apa yang lagi diomongin gitu. Gue yang awalnya dulu nggak paham apa-apa kayak perkara mobil-mobilan, perkara elektronik, perkara listrik, setelah ngobrol sama bapak-bapak masuk aja gitu. Kalau nggak yakin lu bisa jangan ngomong, diem aja dulu, dengerin. Tunggu mereka ada ngarah muka ke lu baru ngomong. Dilatih sedari kecil, dilatih sedari awal. Soalnya gue juga nggak yang bisa-bisa banget, gue juga nggak yang mau banget kadang ngomong. Hey!